Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Toros Media. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasi, dan simak kisah ini hingga akhir. Nabi Nuh alaihissalam. Beliau adalah Nuh bin Lamik bin Mutawashlih bin Khanukh atau Idris alaihissalam bin Yarid bin Mahlayil bin Qainin bin Anushi bin Syith bin Adam bapak manusia alaihissalam. Beliau dilahirkan 126 tahun setelah wafatnya Adam alaihissalam sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir dan lainnya. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa masa antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam adalah 10 abad. Semua orang antara selama rentang waktu itu memeluk Islam. Jika yang dimaksud dengan abad atau qarnon adalah bilangan 100 tahun sebagaimana umumnya dipahami, berarti masanya pasti 1000 tahun. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa masanya lebih dari 1000 tahun. Karena berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa 10 abad yang dimaksud adalah 10 abad dalam keadaan memeluk Islam. Berarti 10 abad pertama setelah Nabi Adam alaihissalam manusia memeluk Islam. Namun sesudahnya mereka berada dalam kesesatan. Namun ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud abad atau qarnon adalah generasi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu maka mengetahui lagi maha melihat dosa-dosa hamba-hambanya. Berarti generasi sebelum datangnya Nuh telah meramaikan bumi dengan masa yang sangat panjang, maka jarak antara Nabi Adam dan Nuh alaihissalam adalah beribu-ribu tahun. Namun yang jelas, Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada kaum yang menyembah patung dan tauhid. Mereka tenggelam dalam kesesatan dan kekufuran, sehingga Allah mengutusnya sebagai rahmat kepada hambanya. Maka dengan demikian, Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul pertama yang diutus di muka bumi, sebagaimana dikatakan oleh manusia di padang mahsyar nanti pada hari kiamat. Kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam banyak disebutkan di berbagai surah dalam Al-Quran, di antaranya firman Allah Ta'ala, لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sungguh kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Nuh menjawab, hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Dan masih banyak ayat-ayat lainnya bertebaran dalam berbagai surah yang berbicara tentang kisah Nabi Nuh. Adapun penyebab kesesatan mereka, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Jurayj bin Atha dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu,
dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Wat, Suwa, Yaghut, Ya'uq, dan Nasr dalam ayat di atas adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ketika mereka wafat, setan membisikkan kepada kaumnya untuk membuat patung mereka di tempat mereka biasa duduk. Lalu setiap patung diberi nama dengan nama mereka. Usulan setan tersebut mereka lakukan, sehingga ketika generasi pertamanya sudah tidak ada dan ilmu juga sudah lenyap, patung-patung itu akhirnya disembah. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan bahwa riwayat tentang penafsiran ayat di atas, yaitu bahwa nama-nama tersebut asalnya adalah orang-orang soleh yang hidup pada masa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka memiliki banyak pengikut yang selalu meneladani kehidupan mereka. Ketika mereka meninggal, para pengikutnya berkata, seandainya kita buatkan patung mereka, hal itu akan membuat kita ingat mereka dan mendorong kita untuk rajin beribadah. Lalu rencana itu mereka laksanakan. Ketika para pengikutnya telah meninggal, iblis membisikkan generasi berikutnya, sungguh mereka atau pendahulu kalian menyembahnya dan meminta hujan dengan perantara patung-patung ini. Akhirnya patung-patung itu disembah oleh mereka. Terdapat riwayat sahih dari Bukhari dan Muslim dari Rasulullah SAW bahwa Ummu Salamah dan Ummu Habibah menceritakan kepada beliau tentang gereja-gereja yang dilihatnya di negeri Habsyah dengan segala keindahannya dan patung-patung yang ada di dalamnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, mereka adalah kaum yang apabila ada orang soleh di antara mereka yang wafat, mereka bangunkan masjid di atas kuburannya, serta membuatkan patungnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Ketika saat itu kerusakan dan penyembahan terhadap berhala merajalela di muka bumi, Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk menyerukan kaumnya agar beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya, serta melarang penghambaan kepada selainnya. Maka Nabi Nuh alaihissalam merupakan Rasul pertama yang diutus di muka bumi, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis tentang syafaat. Beliau bersabda, orang-orang mendatangi Adam seraya berkata, wahai Adam, engkau adalah bapak manusia. Allah menciptakan kamu dengan tangannya dan meniupkan ruhnya, serta diperintahkan malaikat untuk sujud kepadamu, serta memberimu kesempatan tinggal di surga. Maukah engkau memohon kepada Tuhanmu untuk kami? Tidakkah kamu melihat keadaan kami dan apa yang kami alami? Lalu Adam berkata, Tuhanku pernah sangat marah kepadaku. Dia belum pernah marah seperti itu sebelumnya dan sesudahnya. Dia telah melarangku memakan sebuah pohon, namun aku menentangnya. Kini aku hanya memikirkan diriku. Pergilah kepada selainku, temuilah Nabi Nuh. Lalu mereka mendatangi Nuh seraya berkata, wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama di muka bumi. Allah menjulukimu sebagai hamba yang bersyukur. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Tidakkah engkau saksikan apa yang kami alami? Maukah engkau memintakan syafaat untuk kami kepada Tuhanmu Azza wa Jalla? Lalu Nuh berkata, Tuhanku pernah marah besar kepadaku. Belum pernah dia marah seperti itu sebelumnya atau sesudahnya. Kini aku hanya memikirkan diriku. Allahu 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 Allah Allahu Allah